Jadi dengan lebih banyak air jadi bisa menambah untuk porsi pakan itu ya, jadi bisa lebih banyak. Tetapi untuk penyimpanan itu sudah sedikit lebih lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Peternak Punya Mimpi, yang mencoba untuk selalu sharing dan selalu berbagi pengalaman di seputaran budidaya maggot BSF ya. Oke, dan semoga teman-teman kabarnya selalu sehat dan selalu semangat ya dalam berbudidaya maggot BSF. Kejar terus impian dan cita-cita kalian. Oke, dan pada kesempatan video atau pada kesempatan konten kali ini, kebetulan kemarin ada teman atau ada rekan-rekan yang bertanya ya di kolom komentar untuk bagaimana cara fermentasi limbah rumah makan atau limbah resto supaya berhasil. Jadi di sini akan saya jawab ya di video atau di kesempatan konten kali ini. Dan misalnya dari teman-teman ada yang masih bingung untuk bagaimana cara penanganan maggot dan yang lain sebagainya, boleh teman-teman tulis atau tanyakan di kolom komentar di bawah sini ya. Nanti insya Allah akan saya jawab langsung atau akan saya buatkan konten untuk menjawabnya ya. Oke, dan buat teman-teman yang belum subscribe, saya mohon doa dan dukungannya untuk tekan tombol subscribe-nya dulu ya, supaya channel Peternak Punya Mimpi bisa lebih berkembang dan kita bisa lebih bersemangat untuk selalu sharing-sharing di seputaran budidaya maggot BSF ya. Oke, dan bagaimana untuk cara fermentasi limbah rumah makan atau limbah restoran ya supaya berhasil, teman-teman ikutin terus channelnya Peternak Punya Mimpi ya. Baik teman-teman semuanya, jadi di kesempatan video atau di kesempatan konten kali ini saya mau sedikit menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Kemarin ada teman-teman yang bertanya untuk bagaimana caranya untuk fermentasi limbah rumah makan atau limbah restoran. Bisa teman-teman lihat di sini sudah ada limbah rumah makan ini atau limbah restoran ya. Ini sudah komplit untuk campuran pakannya itu ya, nutrisinya jadi sudah komplit, ada sayur, ada buah, ada nasi, untuk karbohidrat dan masih banyak yang lainnya ya, dari minyak-minyak ataupun dari bumbu-bumbu yang lainnya ya. Oke, dan untuk larutan airnya kita di sini menggunakan air dari air lindi atau air limbah cucian beras ya, bisa teman-teman lihat di sini. Jadi untuk limbah air cucian beras ini nanti akan menambah untuk nutrisinya ya. Dan untuk larutan prebiotiknya kita di sini menggunakan Yakult ya, kebetulan saya ada Yakult untuk M4 kebetulan lagi habis. Dan untuk pakan prebiotik atau pakan bakteri baiknya kita di sini menggunakan gula merah ya, kebetulan adanya gula merah jadi kita mencari yang gampang saja ya, bisa gula merah ataupun gula putih ataupun menggunakan molase itu juga bisa ya. Oke, dan terlebih dahulu kita larutkan untuk Yakult dan juga gula merahnya ya, supaya gula merah dan Yakultnya itu atau prebiotiknya itu larut dulu ya. Kita larutkan ke air yang mau kita jadikan untuk campuran fermentasinya ya. Di sini kita menggunakan limbah dari cucian beras karena lebih bagus ya. Jika tidak menggunakan limbah cucian beras, menggunakan air putih ataupun air biasa itu nggak apa-apa ya, itu juga bagus. Cuman airnya jangan air kotor ya, yang penting air putih ataupun air bersih ya. Kita masukkan untuk prebiotiknya ya. Dan sekarang kita masukkan untuk gula merahnya ya. Gula merahnya teman-teman diiris-iris seperti ini ya, supaya mempercepat untuk melarutkannya dengan air ataupun dengan prebiotiknya ya. Ya, dan sekarang kita cover ya supaya tercampur ataupun supaya larut ya untuk gula merahnya. Oke, dan bisa teman-teman lihat di sini, ini untuk limbah rumah makan atau limbah restonya masih tercampur dengan sampah-sampah seperti ini ya, sampah plastik ini bekas gelas minum ya. Kita bersihkan dulu ya untuk sampah-sampah ataupun untuk bekas air mineral ini ya. Oke, jika sudah bersih untuk semua sampahnya udah teman-teman buang, tinggal kita lakukan fermentasi dan kita larutkan untuk airan nutrisi ataupun air prebiotik ataupun air dari campuran Yakult sama gula merah tadi ya, kita campurkan di sini. Sebetulnya jika tidak dicampurkan ataupun tidak diaduk, teman-teman juga bisa, misalnya teman-teman langsung masukkan ke wadah ataupun ke tong misalnya kan, untuk mengumpulkannya biasanya itu sedikit-sedikit kita simpen itu, nanti setelah penuh teman-teman
baru larutkan untuk air prebiotik ataupun air dari campuran Yakult ataupun M4 dengan molase ataupun gula merah. Itu nggak apa-apa, yang penting ketika sudah dilarutkan untuk airnya itu teman-teman tutup rapat ya. Kebetulan untuk saat ini untuk pakannya kebetulan lagi sudah ada ataupun sudah cukup untuk saya lakukan fermentasi di satu balkon. Jadi untuk melarutkannya kita campurkan untuk larutan prebiotiknya dulu ya, kita coba dulu ya, lalu kita larutkan untuk airnya. Sebetulnya untuk airnya ini terserah teman-teman ya, itu sebetulnya bisa sedikit bisa banyak. Sebetulnya kalaupun banyak itu tidak apa-apa ya, tapi untuk pemberiannya itu harus sedikit lebih lama ya. Jadi untuk air sama nasinya itu jadi nantinya sudah menyatu ya. Jadi dengan lebih banyak air jadi bisa menambah untuk porsi pakan itu ya, jadi bisa lebih banyak. Tetapi untuk penyimpanan itu sudah sedikit lebih lama ya. Lalu kita aduk seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman untuk airnya itu lebih banyak, jadi bisa memperbanyak pakan itu sendiri ya. Jadi untuk pakannya itu nanti mengembang ya, untuk nasi-nasi ataupun sayurnya kalau kata orang Sundanya itu bekah ya. Jadi untuk porsi pakan itu jadi lebih banyak nantinya ya. Oke, jika sudah tercampur seperti ini teman-teman tinggal masukkan ke tempat yang membuat naruh untuk tempat fermentasi itu. Bisa menggunakan blong ataupun ember plastik ataupun menggunakan plastik yang dilapis dengan karung ya. Kebetulan di sini saya ada pakon ataupun ember kosong, jadi di sini saya menggunakan ember pakon ya. Kita masukkan. Bisa teman-teman lihat di sini, jangan terlalu penuh ya untuk memasukkannya, itu kita sisakan sekitar 2 atau 3 cm ya. Karena nanti ketika sudah terjadi fermentasi itu akan mengembang ya, atau kata orang Sunda itu akan bekah. Jadi nanti akan bisa lebih lama, itu akan lebih mengembang, jadi bisa rata seperti ini ya. Tapi untuk jika 1 hari atau 2 atau 3 hari itu untuk mengembangnya akan lebih sedikit ya, jadi akan lebih lama, akan lebih bagus ya. Dan harus teman-teman tahu juga dengan fermentasi ini kita bisa meningkatkan untuk kandungan nutrisi dari pakan itu sendiri ya. Jadi untuk misalnya untuk kebutuhan pakan untuk per 1 gram menggunakan limbah rumah makan itu, misalnya untuk campuran dari buah ataupun dari sayur-sayurnya lebih banyak kan nutrisinya agak lebih sedikit. Dengan fermentasi ini teman-teman bisa dapat itu untuk 1:2 itu insya Allah ya. Jadi untuk 1 kilo maggot teman-teman bisa menghabiskan atau menggunakan pakan dengan limbah rumah makan yang difermentasi ini sekitar 2 kilo ya. Dan dengan fermentasi ini juga teman-teman bisa memperbanyak porsi dari pakan itu sendiri ya. Jadi teman-teman misalnya punya pakan nih 1 pakon ataupun 1 wadah seperti ini, itu belum difermentasi ya, teman-teman tambahkan dengan air cucian beras itu 1 pakon seperti ini, itu bisa ya. Jadi teman-teman campurkan untuk limbah rumah makannya itu 1 pakon, untuk air cucian berasnya itu 1 pakon, itu bisa ya teman-teman. Nanti diaduk kemudian difermentasi dibagi 2, itu untuk kandungan nutrisinya nanti ketika sudah terjadi fermentasi lebih lama itu akan sama dengan kandungan nutrisi dari pakan limbah rumah makan 1 pakon itu ya. Jadi untuk nutrisinya akan imbang dari pakan pertama itu sendiri ya. Untuk porsinya jadi nambah ataupun jadi lebih banyak, jadi double ataupun 2 kali lipat ya. Oke, dan sekarang kita tutup menggunakan plastik ya. Plastik seperti ini, menggunakan tutupnya sendiri juga bisa. Dilapis dulu dengan plastik seperti ini ya, baru teman-teman tutup menggunakan tutupnya. Ataupun teman-teman bisa ikat menggunakan karet ya. Saya di sini akan ikat menggunakan karet ya. Diusahakan untuk mengikatnya itu menggunakan karet ya, karena karet itu merekat. Tidak seperti tali plastik itu bisa longgar ya. Jadi untuk
menggunakan tali karet ini insya Allah tidak akan bocor dan tidak akan gagal ya untuk fermentasinya itu, karena dengan adanya kebocoran itu untuk fermentasi biasanya akan gagal ya. Jadi untuk tutupnya ini harus benar-benar rapat ya teman-teman. Jadi untuk tutupnya ini harus benar-benar rapat ya teman-teman. Seperti ini. Oke, dan sudah selesai ya untuk cara fermentasi limbah rumah makan ataupun limbah restoran ya. Semoga sharing saya kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjawab untuk dari rekan-rekan yang masih bingung untuk bagaimana caranya fermentasi limbah rumah makan ataupun limbah restoran dengan sempurna ya, dengan untuk memperbanyak pakan supaya teman-teman bisa irit pakan ya. Oke, dan semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe-nya ya, supaya channel Peternak Punya Mimpi bisa lebih berkembang dan kita bisa lebih bersemangat untuk selalu sharing-sharing di seputaran budidaya maggot BSF ya. Oke, dan semoga sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.